Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Alami korsleting hingga kehilangan kendali, kapal feri KMP Misima menabrak 2 kapal kayu di Pelabuhan Rakyat Bajo, Kabupaten Bone. 2 bocah mesum di perkuburan di Kota Makassar gara-gara terpapar pornografi. Sejenak saya ajak Anda menikmati kuliner ikan tuna bakar di Kota Makassar. Longsor menghantam 2 desa di Kabupaten Sinjai. Sebelum longsor terjadi, wilayah itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari. Warga dan petugas bergotong royong menyingkirkan material longsor yang melanda 2 desa, yakni Desa Panaikang dan Desa Lasia. Material longsor berupa tanah, batu, dan peruntuhan pohon menutup akses jalan di antar desa. Bahkan ada sebagian jalan yang amblas. Longsor terjadi akibat tanah labil diguyur hujan deras. Di Desa Panaikang setidaknya terdapat 3 titik longsor. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian material masih didata. Kecamatan Sinjai Timur ada 2 titik, itu di Desa Panaikang dan Desa Lasia. Khusus untuk Desa Panaikang ada 3 lokasi, 1 lokasi cukup sedang atau berat, kemudian 2 lokasi cukup ringan. Tadi sudah dikerja bakti atau digotong royong oleh warga, khususnya di Desa Panaikang. Kemudian untuk Desa Lasiai ini berada di jalan poros dari Desa Pasikmaran. Kemudian juga ada 3 titik dan 1 titik cukup parah karena aspal kita yang bergeser atau runtuh. Cegah mafia tanah hingga sengketa, puluhan sertifikat tanah gratis diberikan kepada warga di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Target 127 juta bidang tanah di seluruh pelosok di tanah air. Terus dikebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyerahkan sertifikat elektronik lapangan Karebosi Makassar senilai 2,9 triliun rupiah serta 6 bidang tanah kepada Wali Kota Makassar di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Minggu siang. Selain menyerahkan sertifikat elektronik, Agus Harimurti Yudhoyono juga menyerahkan 50 sertifikat PTSL kepada warga secara pintu ke pintu serta 16 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Kabupaten Goa. Komitmen untuk bisa terus menghadirkan keadilan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan. Banyak sekali kita tahu permasalahan pertanahan di tengah-tengah masyarakat kita dan tidak sedikit juga yang menjadi korban mafia tanah. Saya berharap di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan dengan semakin baiknya kinerja yang dijalankan oleh kita semua, baik unsur ATR BPN bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai instansi lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk juga jajaran APH, kepolisian, kejaksaan, kita ingin menegakkan keadilan. Dengan begitu, sertifikat itu lebih bisa dijamin. Oke, tadi salah satu yang diberikan adalah Kota Makassar dengan nilai investasi dengan harapan Pak Menteri sendiri Pak seperti apa Pak? 9 hektar lebih Karebosi, kali bikin 30 juta, ya, 2,7 juta sekian, ya. Perlu tambah dengan lokasi kita yang jadi penyertaan modal untuk PSL di Tamangapa, total semua 29 triliun. Percepatan realisasi sertifikat tanah gratis hingga akhir tahun 2024 bagi 120 juta bidang tanah di seluruh pelosok tanah air terus dikebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Seperti di Kabupaten Goa, Menteri ATR BPN membagikan 50 sertifikat kepada warga di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Apu Sabtu lalu. Pembagian sertifikat tanah gratis ini sangat membantu warga. Itu yang dirasakan salah satu warga yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Goa. Dirinya bahkan harus menunggu hingga 90 tahun agar rumahnya mengantongi sertifikat kepastian hukum hak atas tanahnya.
Sudah lama. Berapa tahun, Pak? Tidak ketahui. 30, 40? Kira salahnya lagi karena ini masih nenek punya ini. Oh. Ini bagaimana kepengurusannya? Gratis kah atau? Gratis. Gratis. Seperti apa setelah mendapatkan sertifikat resmi? Gembira senang sekali kalau pada begini. Ini Karena saya ini punya tanah pernah dituntut sama sepupu. dituntut? Oh iya. Oh, pernah sengketa juga dan keluarga. Luasnya berapa? 203 meter. 203 meter. Ini senang ya. Iya. Tapi sekarang sudah damai toh. Setelah ini mendapatkan, mau seperti apa? Ya. Seperti apa? Modal usaha kah atau? Belum ada rencana seperti itu. Karena saya seorang petani. Oh, seorang Iya, petani. Ya, jadi bukan seorang pengusaha. Dengan sertifikat elektronik, masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Diharapkan bisa terhindar dari kejahatan pertanahan, sengketa, maupun konflik-konflik dikarenakan sertifikatnya terdaftar di aplikasi My Sertifikat dan dapat dicetak fisik. Sertifikat milik masyarakat pun lebih aman dari berbagai bencana seperti kebakaran maupun banjir. Raisa Bu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Saatnya saya akan ajak Anda kulineran di sekitar Kota Makassar. Kita akan makan ikan tuna bakar. Nah, bagaimana nih kelezatannya? Berikut liputan selengkapnya. Di Kota Makassar banyak banget makanan olahan dari ikan, tapi kali ini saya mau ajak Anda khususnya mencoba berbagai macam olahan dari ikan tuna. Ya, Kota Makassar memang jadi surganya beragam makanan dengan bahan dasar ikan. Olahan ikan tuna ini menjadi salah satu menu favorit di salah satu rumah makan tuna di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar. Tuna bakar di sini terdiri dari beragam bagian yang bisa dipesan sesuai selera. Ada tuna bakar bagian rahang tuna, bagian punggung tuna, dan dada tuna. Daging tuna yang sudah dimarinasi kemudian dibakar menggunakan arang kayu dan diolesi bumbu Nusantara perpaduan aneka ragam rempah-rempah. Nah, makanan saya udah datang. Ini ada rahang tuna bakar. Nah, kalau ini sate tuna yang bagian dari punggung tuna itu sendiri. Nah, kalau yang ini bagian dari dada tuna. Kita cobain 3 makanan ini, teksturnya kira-kira sama nggak ya? Ada perbedaan rasa atau nggak juga ya? Yang pertama cobain sate tuna dulu kali ya. Bagian rahang tuna tuh ternyata tekstur dagingnya lebih lembut. Jadinya bumbunya lebih terasa nih dibandingkan kalau kita makan di bagian punggung daging ini. Meskipun bumbunya sama-sama enak sih ya, tapi teksturnya lebih lembut aja. Sekarang kita cobain untuk bagian dari dada tunanya. Teksturnya meskipun nggak selembut di bagian rahang ya, tapi terasa lebih juicy di bagian dada tunanya ini. Tapi semuanya dagingnya enak, apalagi mungkin karena paduan bumbunya yang di sini enak ya. Jadi mau bagian mana aja, ayo aja enaknya. Ikan tuna merupakan salah satu ikan laut yang cukup sering dikonsumsi. Ikan yang memiliki daging bertekstur lembut ini juga tergolong sebagai sumber makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 dan protein. Di balik rasanya yang nikmat dan gurih, ada kandungan nutrisi di dalamnya. Ikan tuna sangat baik untuk kesehatan tubuh, diantaranya untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, mengurangi resiko demensia, dan mencegah anemia.
Selain mengandung omega-3, ikan tuna diketahui mengandung beragam nutrisi penting yang diperlukan tubuh, seperti vitamin D, kalsium, kalium, kolin, vitamin B, seng, dan fosfor. Dengan kandungan nutrisi tersebut, maka tidak heran jika ikan tuna bisa memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Satu porsi rahang tuna bakar dibanderol mulai harga Rp38.000. Nah, apalagi buat yang suka makan pedas. Nah, di sini kan sudah disediakan beragam macam sambal nih, dicampur lagi sama bumbu kecap nih. Nah, ini tuh enak banget. Tadi saya maduin, ditambahkan sedikit sambal, terus ditambahin sedikit bumbu kecapnya. Nah, udah rasanya nyobain daging tuna bagian rahang, bagian punggung, bagian dada. Nah, nggak ada salahnya nih kalau pas weekend bingung kulineran apa ya. Nah, cobain aja nih beragam rasa dari daging tuna. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.